Gus, saya udah baca ayat kursi tapi tetap kecelakaan, Gus. Bagaimana mendorong siswa ya buat nyari tahu sendiri dulu, buat belajar sendiri dulu, atau mungkin mendorong siswanya buat aku pelajarin ini datengin gurunya gitu. Jadi utamanya tuh di siswanya gitu, bukan di gurunya sekedar ngasih tahu gitu. Memberikan pelajaran tentang kayak bahwa bagaimana sih kehidupan misalkan di Jakarta nih, bagaimana kehidupan di jalanan, ilmu-ilmu kayak analisis politik dan sebagainya. Jadi Roll camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama santri kita. Kali ini saya lagi berhadapan dengan hero. Sebenarnya ada dua lagi yang masuk Universitas Negeri UIN, tapi itu nanti di lain cerita. Ini para pejuang SNBT ya. Ini para pejuang SNBT yang lulus lewat SNBT. Yang ini sama Kang Tubagus, satunya lagi bersama Kang Calvin. Kita akan bahas-bahas tentang perjuangan mereka selama 3 tahun sekolah di SMA Global Cendekia Manbaul Ulum. Saya mau mulai dari awal bisa masuk SMA itu gimana ceritanya? Mau Tubagus dulu apa Calvin dulu ini? Tubagus dulu. boleh. Mungkin saya bakal cerita dari awal, dari emang saya mungkin bahasnya berintis dari nol. Dari nol. Saya dulu masuk SMA protes banget ceritanya, protes banget. Oh, gimana? Protes banget. Dulu pas waktu itu masuk ospek SMK. Ospek tuh masih niat masuk SMK? Masuk SMK, ngambil TKJ Aksio. Karena kan emang niat mau mondok di pesantren Salafiyah Manbaul Ulum itu kan awalnya mau masuk SMK kan, SMK Manbaul Ulum. Soalnya jarang banget itu yang ada pondok yang sekalian sama formal. Ada SMK-nya juga, jadi karena dulu emang sukanya komputer, sukanya kayak ngoper-ngoper komputer sebagainya, jadi ngambilnya TKJ. Nah, ospek TKJ saya ikut. Sebentar, disclaimer. Orang Tubagus itu bukan orang dekat kan? Bukan orang daerah sini? Bukan. Orang Indramayu? Orang Indramayu. Kenapa bisa milih SMK waktu itu? Tahu dari mana? Kemarin saya dituntun atau dikasih tahu sama ayah. Oh iya. Orang tua. Tapi kalau ayah tahu dari mana kurang tahu juga. Tiba-tiba nunjuk ke sini. Sebelumnya ke MU2 Permesinan TKR. Iya, TKR. Katanya kurang nyari lagi yang lain sini. Jadi hasil ngambilnya ke sini yang TKJ. Akhirnya masuk, udah ospek tuh. Ospek. Nanti saya mau ceritain awal-awal saya. Masih belum ada tuh bagus tuh awal terus gimana? Setelah ospek TKJ sekian dan semangat, ada suatu hari kalau saya lupa hari apa ya. Itu orang tua dikumpulin. Oh iya. Iya, ada orang tua SMA. Ada orang tua saya juga. Saya kaget. Kebetulan saat itu saya sedang kena sakit diare di kamar tuh. Aduh, sakit nih. Tiba-tiba mister datang lah, salah satu tenaga pendidik dari SMA. Iya. Ngajak. Kepala sekolah itu? Kepala sekolah sekarang ya. Kepala sekolah. Ngajak ke SMA, ke SMA Masjid, kumpul sama orang tua. Sekian, lalu orang tua akhirnya mikir-mikir, jadi setelah pikir panjang sama orang tua ngobrol-ngobrol, jadi orang tua setuju buat masuk SMA. Jadi setelah masuk SMA, pemberkasan sebagainya, masuklah ke. Saya kaget, ada banyak teman saya SMK juga yang tiba-tiba datang sini gitu. Ada di ruangan bersama saya di kelas 10. Ya awalnya ketemu pas di ospek SMK. Kok kamu di sini? Jadi yang plot twistnya apa ini? Yang plot twistnya orang tua saya awalnya semangat banget di SMK.
pas saat itu tiba-tiba semangat SMA ini. Oh gini. Jadi sama ya udahlah. Oh, jadi yang milih masuk SMA itu orang tua? Orang tua juga. Jadi setelah itu saya masuk ke pengenalan dengan teman-teman. Dulu jujur saya waktu itu masih pas awal masuk, maksudnya mereka masih ada Circle-circlean. Dan saya waktu dulu kelas 10 ya Iya. sekolah aja. Ya kelas 10 belum punya temen ya? Belum punya teman. Calvin temenannya masih sama Bilgi. Ya, masih Bilgi awal-awal. Masih ingat. Balik layar ketawa tuh. Iya, sendirian. Sendirian itu istirahat. Berarti berat banget dong pas kelas 10 tuh? Berat banget. Nggak teman cuma ya. Di pesantren nggak punya teman itu berat-beratnya mondok. Kayak bebannya tuh bukan segini tapi segini. Iya. Jadi ya udah ngobrol sama biasa teman ngobrol ya paling cuma ke kamar tidur, kalau istirahat sini lagi belajar. Belum tuh ada kepikiran buat masuk PTN sebagainya. Belum aja. Masih belum lah ya. Jadi itu cerita awalnya memang itu bagus juga, termasuk yang awalnya masuk SMK ya. Betul. Karena gini Kelvin, harusnya ini kan kalian angkatan pertama nih, angkatan pertama di SMA Global Cendekia Manbololum. Rapotnya aja belum SMA Global Cendekia. Harusnya kalau saya jadi orang tua kalian aja saya nggak mau. Karena sekolah baru. Termasuk waktu itu beberapa kali Kelvin juga ini sekolah baru gimana gitu, beberapa kali Kelvin mempertanyakan. Angkatan pertama itu bagi saya merintis paling berat, belum bisa membuktikan. Sekarang sudah membuktikan. SMA ini bisa kok masukin orang ke perguruan tinggi negeri gitu. Maka ceritain aja kebingungan kalian waktu awal masuk. Kalau tuh bagus awalnya masuk SMK, sekarang masuk ke SMA karena orang tua. Nah, kalau Kelvin, gimana cerita bisa masuk SMA ini, Kelvin? Kalau saya awal-awal bisa masuk SMA itu emang bener-bener nggak ada niatan ke sekolah ini gitu kan. Awal banget itu ceritanya pas pendaftaran SMA negeri. Iya. Saya awal banget tuh mendaftarnya di SMAN 1 Sumber lewat jalur prestasi. Cuma pada saat itu ijazah saya di SMP itu belum keluar, sedangkan deadline penutupan pendaftarannya sudah ditutup gitu. Dan akhirnya ya saya gagal masuk jalur prestasi. Kemudian pindah deh ke jalur zonasi, nyoba lewat zonasi. Pilihan pertama itu saya ada di SMAN 1 Sumber juga, pilihan duanya di SMAN 2 Cirebon. Dan akhirnya mental lagi karena salah strategi ternyata pada masanya zonasi itu. Karena kan kalau dari rumah saya harusnya kalau mau zonasi itu di antara SMA 4, SMA 5 atau SMA 7 gitu. Harusnya ke arah sana bukan ke SMA Sumber. Nah, akhirnya di situ mulai kebingungan gimana nih SMA belum dapat sekolah gitu. SMAN 7 itu masih masuk zonasinya, masih Kelvin? masuk. Cari yang paling favorit ya? Iya. Dan salah strategi di zonasinya ya udah mental nggak dapet. Ya akhirnya bingung situ mau gimana nih SMA-nya. Dan kebetulan banget ternyata kakak saya kan kenal Teva, salah satu istri dari pendiri sekolah ini gitu kan. Akhirnya kakak saya ngasih tahu coba di sekolah ini aja SMA Global Cendekia Manbololum dulu, cobain aja dulu gitu. Awalnya niatnya sekolah ini cuma buat istilahnya sementara gitu, nanti akhirnya pindah lagi ke negeri gitu. Cobain aja dulu. Dan akhirnya ya udah oke, daftar di sini. Dan awal banget masuk itu dianterin kan, masih ingat dianterin bapak. Benar-benar ya saya kan orangnya introvert ya. Jadi aduh gimana ya perkenalan segala macam awal-awal masuk sekolah gitu kan. Turun dari gerbang di situ bingung kayak pertama dianterin cuma sampai mobil aja, nggak ke kelas? Iya, di depan gerbang aja dianterin. Pertama bingung pertama pakai jas sendiri gitu kan. Itu benar-benar ya beda sendiri, masa mencolok banget gitu baru datang aja gitu kan. Jadi kedua ini kok rame banget. Setahu saya kan sekolah baru gitu, kok ini udah rame banget. Akhirnya ditanya kalau SMA Global Cendekia itu sebelah mana, ya diarahinnya ke masjid akhirnya. Dan akhirnya saya diarahin ke masjid, ya ketemu Gus Fakih, ketemu kalau nggak salah Mister, saya juga lupa, dan ada 2 teman gitu cewek kan.
Dan akhirnya ya. Dan itu dua cewek itu kalau nggak salah satunya Sally ya. Iya, satunya Sally. Satunya tuh udah nggak tahu kemana Ya tuh. udah nggak tahu kemana. Saya juga nggak tahu siapa itu. Nggak sempat kenalan juga, dan ya akhirnya lanjut aja ikut ospeknya. Sama sih kayak tuh Bagas, ngikut di SMK dulu kan awal-awal, baru akhirnya setelah seminggu ospek di SMK masuk ke SMA-nya. Kan selama 1 minggu ospek di SMK Man Bolulum itu, Kelvin baru punya 3 teman. Tahu nggak waktu saat itu? Jadi yang terdaftar di SMA Global Cendekia Man Bolulum saat itu cuma 3 orang. Nggak tahu awal-awal, nggak tahu. Jadi karena memang Abah itu orang tua yang bertanggung jawab atas SMK dan SMA, maka Abah yang memutuskan cari anak-anak yang berpotensi untuk masuk ke SMA. Jadi kalau nggak salah hari ke-5 atau hari ke-4 ospek itu baru dikumpulkan orang-orang yang dari SMK dipindahkan ke SMA. Jadi aslinya Kelvin itu sekolah cuma bertiga waktu itu. Dan itu pun yang satunya nggak tahu kemana itu. Iya, hilang. Jadi kalau misalkan saat itu cuma 2, itu bukan sekolah ya. Bimbel. Homeschooling. Homeschooling. Gimana perasaan bingungnya saat itu? Apa aja yang bikin bingung? Yang pertama sih harapan awal kan emang mau negeri gitu, kayak ya udah. Oh iya. Sekolah baru apa ya, bisa nggak ya sampai nembus ke cita-cita gitu, gua bawa ke cita-cita. Terus juga ini gimana ya sekolahnya, kayak ya kan masih baru gitu. Mungkin sebenarnya kalau kesal lebih ke situ aja sih. Biasanya. Yang kedua, teman awal temennya dikit ya, sekolah masih baru, sedangkan dulu ya kan di pesantren gitu. Ya, Temen pesantren segitu banyaknya. Salah satu pesantren terbaik dan terbesar di Indonesia Ya kan. gitu, segitu banyaknya. Lu masa nanti pas masuk sini temennya sedikit sih, takutnya nggak kebiasa gitu temennya sedikit gitu. Itu sih dilemanya. Dan saat itu Kelvin juga sering bukan protes, sering bilang ke saya, Gus, saya ini alumni pondok, biasa main sama laki-laki ini cuma 5 ya waktu itu, 4. Tuh 4 bagus, ya 4 cuma 4. Bagus, saya 5 sih sama Dana sama Labib. Ya. Berlima saat itu. Berkali-kali ya Kelvin bilang, Gus tambah lagi laki-lakinya lah, karena saya risih kalau kebanyakan cewek kan gitu kan. Iya, awal-awal. Awal-awal seperti itu ya, saya cuma mengiyakan dan mendoakan terus. Tapi alhamdulillah nambah lagi. Masya ragil. Tapi kan pada akhirnya teman itu nggak perlu banyak kan. Benar. Yang penting sefrekuensi Ya, gitu kan. frekuensi betul. Kan akhirnya misah-misah sendiri tuh circle-nya. Tadinya deket sama Bilgi punya jalan sendiri. Gitu. Nanti kita bahas perjalanannya. Tapi kalau gantian, saya saat itu juga bingung, sangat bingung. Ini gimana? Dan pertama kali saya turun setelah mondok, turun membuat sekolah. Pertama kali melihat Kelvin waktu itu dengan alma mater yang sama dengan saya. Wah, Krapyak. Ya sudah. Saat itu saya sejujurnya cuma bisa ikhtiar dan berdoa. Pembentukan tim juga sejujurnya saat itu pembentukan tim masih ala kadarnya. Walaupun sudah yang terbaik, jadi amanah Abah saat itu ambil guru-guru lulusan negeri terbaik di SMK. Jadi bagi saya kelas SMA itu saat itu adalah kelas unggulannya SMK saat itu tuh. Ya. Kelas unggulannya SMK. Jadi kalau tuh Bagus pengen masuk SMK terus masuk sini, ya ini sekolah unggulannya SMK Man Bolulum gitu. Karena semua guru yang lulusan negeri terbaik di SMK ngajar di sini gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, doa saya juga berjalan gitu kan. Yang memang tidak sesuai dengan doa akhirnya keluar sendiri gitu kan. Datang lagi yang lebih baik dan jauh lebih baik. Perbaikan itu terus ada. Saya sangat bingung saat itu. Cuman waktu itu saya punya harapan dan kesenangan. Oh, ini sama-sama satu alma mater.
Insya Allah saya meyakinkannya lebih gampang. Karena susah sekali membangun kepercayaan di awal itu. Ya. Susah sekali. Ini satu, udah tenang aja kamu tuh, saya nih alumni yang sama kamu kan gitu. Meyakinkannya lebih gampang. Potensi anak-anak untuk keluar tidak percaya tinggi sekali kan. Dan saat itu awal-awal itu yang benar-benar belusukan, yang benar-benar turun ke ini selain itu hanya saya sendiri. Belum ada Pak Imad ya? Ya. Belum ada. Masih pokoknya SMA ini masih sejujurnya asal jalan, tapi asal jalannya ada saya, keren kan? Setelah kalian masuk, bingung apa yang bikin kalian saat itu kelas 10 itu kemungkinan kalian pindah dan cari tempat yang lebih baik tuh tinggi sekali kan? Apa yang bikin kalian tetap sekolah di SMA Global Cendekiaman belum saat itu, masih ingat nggak? Kelas 10. Kelas 10 tuh belum ada Pak Imad. Ya. Pak Imad tuh masuk kelas 11 ya? Masih 11. Kelas 11 awal. Semester 2. Apa 10 akhir? MPLS kelas 11 tuh udah ada Pak Imad sih. Oh ya, Kelas 10 akhir. 10 akhir. Iya. Iya. Ya udah ada akhir itu. Iya. Apa yang bikin kalian tetap bertahan? Calvin juga tadi udah bilang katanya ini cuman bentaran doang, ini nanti pindah gitu. Apa yang bikin kalian tetap bertahan? Kalau saya sempet pengen pindah itu kan sebenarnya 2 kali. Di kelas 10 akhir buat naik kelas 11 sama kelas 11 pertengahan. Kalau kelas 10 akhir saya agak lupa ya, mungkin pertama saya udah terlanjur nyaman di sini pertama dari teman-temannya. Saya kan memang tipikal waktu itu lama-lama nggak kepikiran lagi buat ke negeri sebenarnya, saya sendirinya gitu kan. Terus saya tipikal yang jujur masih malas buat ketemu teman baru lagi gitu. Jadi masih pribadi banget lah masalah itu. Udah males lah ketemu teman baru lagi, perkenalan lagi. Adaptasi lagi. Adaptasi lagi, capek gitu ya. Jadi ya ambil yang nyaman aja dulu gitu. Kalau yang kelas 10 pertama. Terus yang kemudian yang kedua pas kelas 11 semester perpindahan semester dibujuk lagi buat pindah gitu kan ke SMA 2 Cirebon waktu itu. Bahkan udah sampai ke SMA 2 Cirebonnya gitu kan, udah datang cuma saya secara niat masih belum seret karena ada satu alasan utama, yaitu kalau di sekolah sini saya ngerasa bisa kapan aja ketemu guru. Itu yang pasti, yang benar-benar alasan utama kenapa saya tetap di sini. Ya kita kalau mau ketemu guru tinggal assalamualaikum, mau ke kantor, mau ketemu Pak Imad misal, mau ketemu siapa, Pak Lubi, ya tinggal datang aja, mau ngobrol gitu, mau diskusi apa dan ya selalu ada, bahkan di hari libur sekalipun bisa datang gitu ketemu guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, udah ada banyak proyek yang menyenangkan sebenarnya di sekolah ini, kayak misalkan waktu itu hidroponik saya sempat enjoy sebenarnya waktu menjalani. Tahan dulu, hidroponik nanti bahas lebih dalam. Ya, itu apa aja yang bikin tetap bertahan. Kan kelas 10 sebelum ada Pak Imad itu belum banyak guru yang datang ke kantor ini, masih banyak guru-guru yang jam kosong, iya nggak? Iya. Iya kan? Iya. Apa ya? Kalau saya sih udah males banget sekolah di sini. Iya kan? Iya sih. Kalau waktu itu mungkin karena sih belum punya motivasi belajar sih kayaknya. Belum terlalu yang apa ya? Belum terlalu punya target gitu sih sebenarnya. Karena masih kelas 10 kan mungkin masih santai-santai. Yang penting sekolah aja gitu. Yang penting sekolah aja dulu. Saya nggak kepikiran buat sekolah bagus apa gimana, yang penting udahlah nyaman sekolah aja dulu gitu sih waktu kelas 10 mah. Kalau tuh bagus, ya apa yang tetap bikin bertahan? Apalagi tadi udah disebutin kelas 10 nggak punya temen ya. Kalau saya, apa yang bikin bertahan? Saya tuh tipikal orang yang emang ya udah gitu, hidup aja lah. Ya saya yang hidup sendiri ya apa? Jadi ya udah jalan-jalan aja, ngalir gitu. Karena saya waktu itu masih ya udah ikut kata orang tua aja gitu. Kamu sekolah sini ya sekolah sini. Ya pokoknya jalanin aja hari-hari. Jalanin aja. Sampai tetap jalanin. Walaupun emang ada sedikit rasa pengen. Dulu sempat gamon ke SMA negeri dulu yang di rumah. SMA negeri.
Kerangkeng, satu Kerangkeng. Kandang Haur. Kandang Haur. Sama Caka. Pengen ke sana saat pengen itu. sana banget karena mayoritas teman dari SMP tuh pengen sana semua karena Iya. kumpulan. Ya, karena kan pesantren kan, pikirannya pengen ngumpul sama teman-teman lama tuh tinggi banget. Pengen banget. Iya, kadang 11 kali telepon, Bu, aduh, bosen nih pondok pengen boyong. Kalau gini-gini banget kan ya. Nyak sana yang gini-gini nih katanya tahan dulu aja nanggung katanya 2 tahun lagi. Ya udah ikut. Terus jalan dan ya sampai sekarang kan. Sampai alhamdulillah udah punya tujuan untuk hidup gitu. Ya, memang yang berat dari bikin sekolah tuh bukan membangun sekolahnya. Membangun sekolah tuh gampang banget. Bagi saya membangun sekolah tuh gampang banget. Tapi yang sulit adalah membangun habitat, habit dan habitat, kebiasaan dan habitat yang baik untuk pelajar itu kebangun semangat juang untuk belajar, semangat juang untuk memperjuangkan cita-cita. Artinya membangun cita-cita juga kan penting. Makanya di sini tuh banyak perbedaan, banyak banget. Ini tuh sekolah harusnya sekolah internasional sih, cuman emang belum kuat aja modalnya. Gitu. Nanti dibahas setelah ini di masa-masa kalian kelas 2. Masa-masa kelas 2 kalian tuh udah mulai asik banget. Perpus sudah mulai kebangun, sudah mulai ada kelas entrepreneurship. Sudah OSIS sudah mulai dibangun dengan kekhasan kita. Jadi OSIS di sini itu saya merancang itu tidak untuk menjadi pembantu sekolah. Kalau di sekolah-sekolah lain itu pembantu guru gitu kan. Sampai ada bahasa babu sekolah. Iya. Di medsos itu OSIS itu babu sekolah. Dibilangin babu sekolah gitu ya. Kalau di sini, kalau saya pengennya, nggak tahu kalian rasain gimana. Saya pengennya OSIS tempat pembangunan karakter, pembangunan kepemimpinan, gitu. Tempat pembangunan disiplin, dan yang paling penting tempat pembangunan siswa atau santri untuk tidak terpaku sama masalah, untuk membangun problem solving. Di sini tuh guru jarang banget, di OSIS tuh guru jarang banget ngatur. Kamu harus gini besok ya, kamu harus gini besok, kamu harus. Ya kan nanti diceritain ya gimana fase-fase kalian kelas 2. Kalau tadi kelas 1 kan fase-fase bingung nih, fase-fase ya udah jalanin aja kan gitu kan. Kalau fase kelas 2 apa aja yang bikin seru di kalian? Gantian. Tadi Kelvin duluan, sekarang Kang tuh bagus. Di kelas 2, 11 waktu itu sudah mulai apa ya? Saya udah mulai ketemu teman lah. Sudah mulai kenal sama Kelvin. Mulai Kevin. Apa yang bikin awal deket sama Kelvin tuh apa? Ingat nggak? Mas ingat nggak? Jadi ini kan bestie ini sebenarnya. Dulu tuh karena hobi juga, karena hobi. Dulu cerita-cerita karena dia juga suka ya jalan-jalan, saya juga suka jalan-jalan kan. Nah betul. Gimana detail ceritanya gimana saat itu? Ceritanya di mana? Kan dulu sudah mulai apa ya? Kalau saya mulai ada bahasanya, coba dunia luar nih gimana? Gimana coba nih wisata alam di luar nih. Kebetulan saya ada teman Kevin juga nih, katanya dia juga punya motor dan sebagainya, atau saya nyari-nyari waktu luang karena pondok juga luang kan. Terus sekolah juga kadang ada luang. Hati-hati banget nih ngomongnya, takut ketahuan sama saya gitu bandelnya. Itu waktu itu bisa ngobrol di kelas. Ya. Ngobrol-ngobrol pengen touring ya, pengen touring gitu di kelas. Itu mulai dikit tuh. Coba dah, karena emang itu udah mulai tahu kondisi pondok kan, udah mulai senior nih. Biasa santri tuh kalau udah mulai senior tuh mulai namanya santri beling ya. Itu biasa. Kalau dulu Kelvin di Kerapiak udah mulai tahu sudut-sudut mana yang diperbolehkan, warung-warung mana yang paling asik gitu kan ya Kelvin ya waktu di Kerapiak kan. Kelas 3 sudah mulai asik gitu kan, kelas 1 berat banget. Emang paling asiknya mondok itu ketika jadi senior. Ini udah mulai jadi pengurus nih. Kelas 2 kan udah mulai siap-siap jadi pengurus kan. Kelas 2 semester 2. Oh, semester 2. Kalau semester 1 belum, masih enjoy the life lah. Enjoy the life. Terus gimana cerita yang tadi balik lagi? Karena itu
sering tuh kan guru-guru kadang ngasih kerja kelompok kan, kerja kelompok keluar, jadi saya enak nih kerja kelompok keluar nih. Padahal sih keluar jalan-jalan muter ke Majalengka, Kuningan kan ya, izin harus izin, nggak mau kerja kelompok Itu saya tahu banget ketika tuh Bagus izin tuh. Gus izin mau kemana? Mau kerja kelompok sama Kelvin. Karena saya pernah jadi santri. Saya tahu itu bukan kerja kelompok. Aduh ketahuan ya. Saya tahu banget. Saya pernah jadi santri kan tuh Bagus. Tapi karena gini Kelvin. Tapi karena mainnya sama Kelvin saya tenang. Gitu. Kemana aja saat itu. Jadi Kelvin ini santri non mukim. Pulang pergi jam 6:30 datang ke sekolah, jam 4, jam 5, jam 6 kadang nginep di sekolah, jam 4, jam 6, jam 5. Kadang pernah masanya jam 5 baru pulang ya, jam 5 sore baru pulang karena lagi asik-asiknya sekolah. Ya pulang ke rumah, besoknya datang lagi. Jadi Kang tuh Bagus sering pura-pura bikin tugas kerja kelompok sama Kelvin padahal dia main gitu. Udah tahu dari dulu kok, tenang aja. Sudah ketahuan dari dulu. Terus kemana touring pertama ini? Awal perjalanan jadi BSI ini? Kuningan sih? Mana ya, lupa. Kuningan Majalengka. Kita keliling Cermai dulu apa ke Kuningan dulu sih? Keliling Cermai dulu ya, ke Majalengka, terus lanjut ke Talaga, ke Manca. Oh itu memang beneran muterin Gunung Cermai itu? Iya. Muterin. Habis itu baru ke Kuningan ya? Iya, kedua yang ke Taman Kota Kuningan. Taman Kuningan, Ciliwung. Berdua aja itu? Berdua aja. Nggak ada ceweknya? Nggak ada. Berdua aja. Ngopi-ngopi. Lebih bahaya sih sebenarnya kalau berdua doang. Bercanda. Saya nggak ngajarin. Saya nggak pernah ngajarin santri-santri pacaran kan. Even di sekolah yang ada pulang pergi itu saya nggak pernah ngajarin pacaran kan. Terus ke Kuningan, Taman Kota, terus kemana lagi? Ciamis itu kan keberapa? Ciamis tuh saya ingat banget itu. Sama Pasha itu sih. Iya, bertiga. Ada Pasha. Berempat itu. Sama Pasha, sama temannya temannya Pasha. temannya Pasha. Itu udah kapan ya? Kelas 11 akhir dah atau pertengahan kelas 11 dah? 11 akhir, semester 2 ya. Semester 2. Itu pas momen liburan gak sih kayaknya ya? Momen bebas kan? Iya, momen lebar guys. Waktu emang setelah ujian. Setelah ujian gitu udah kosong gitu. Ide kecil. Iya, mulai seringnya tuh kalian ketika semester 2. Iya. Karena kelas 2 semester 1 tuh ini masih tamis. Oh iya, hilang kan ada. Hilang. Terus kemana lagi? Paling jauh paling Ciamis ya, Paling jauh Ciamis sejauh ini. Kota, Kuningan kota, kemana lagi? Ke Cirebon, enggak? Kulineran Cirebon. Jadi tujuannya rata-rata ke alam ya kaliannya? Iya, pasti ke alam. Bukan kuliner, bukan kayak. Enggak. Bukan. Mencari perjalanan sebenarnya sih yang dituju. Perjalanannya. Itu satu motor, dua motor. Satu motor. Sering kali satu motor, pakai motor Kelvin. Andaikan teman yang punya motor lagi kan bisa gabung lagi. Ini cuman berdua. Jadi awal dekatnya karena sering touring. Betul. Sama hobi. Hobinya apa? Sama-sama hobinya itu apa? Touring juga. Dia touring, jalan-jalan, traveling ke alam. Kira-kira nanti mau kemana nih sebelum kalian berpisah? Satu ke Jember, satu ke Bandung. Udah ada rencana kayaknya? Ada. Kemana nih? Mau kemana? Kepengennya sih kita berdua. Purwokerto ya? Purwokerto. Kalau paling jauh sebenarnya Dieng pengennya. Oh Dieng. Rencananya. Awas glamping nanti bobok sampai akhirat. Jangan dong. Bahaya. Jangan dong. Bangun-bangun lah di akhirat. Ngirup gas. Harus hati-hati camping-camping yang seperti itu. Jadi rencana mau Jawa Tengah nih? Iya, Jawa Tengah. Oke. Yang penting ibu nyai saya itu sering ngingetin kalau keluar, apalagi berkendara. Kalau keluar kan, kalau zaman dulu banyak copet. Ibu nyai saya itu di Krapyak, ibu nyai Inas itu, awas hati-hati HP-nya kalau bepergian keluar kota itu. Awas hati-hati HP-nya, awas hilang barang-barangnya. Banyak-banyak baca ayat kursi. Banyak-banyak ayat kursi karena salah satu amaliyah andalan guru saya adalah ayat kursi, sampai pondoknya itu
kompleknya Al-Kandias. Al-Kandias itu malaikat yang menjaga ayat kursi. Jadi kalau kalian touring, kalau kalian sedang bepergian, saya nitip perbanyak baca ayat kursi agar banyak terjaga. Kalau enggak, Gus, saya udah baca ayat kursi tapi tetap kecelakaan, Gus. Nah, kecelakaanmu dalam bentuk ibadah. Jadi ya selamat. Kalaupun mohon maaf tidak kita inginkan ya, bukan kalian saya. Ada orang yang sudah baca ayat kursi terus baca ayat kursi banyak, terus kecelakaan dan meninggal, kan husnul khotimah harusnya. Kan gitu. Namun jangan kalian, saya nggak mau kalian harus mencapai cita-cita yang terbaik buat kalian nanti aja kalau sudah masanya ya. Kan ada orang takut mati, kata kiai saya, Kiai Mahfud Khudori, lebih serem lagi orang nggak mati-mati gitu. Umur 300 tahun lebih serem lagi gitu. Jadi kalau kalian nanti mau touring, saya nitip perbanyak baca ayat kursi, nggak selamat dan sebagainya, udah nurut aja, perbanyak baca ayat kursi. Terus perjalanan kelas 2 nih, kalau tadi kan mulai awal deket, sekarang perjalanan kelas 2 apa aja yang seru di kelas 2. Kelas 1 masih bingung, banyak bingungnya, masih adaptasi. Kelas 2 ini udah mulai seru, sampai 2 kali disuruh pindah sama keluarga nggak jadi. Apa yang seru di SMA kelas 2? Kalau saya kelas 2 itu sebenarnya mulai seru gara-gara MPLS ya. MPLS. Persiapan MPLS buat adik kelas tuh. Itu kan benar-benar kita awalnya kan kelas 10 itu kan masih banyak sirkel-sirkel, kelas 10 akhir gitu tuh. Saya merasa mulai disatuin pas semua dijadiin panitia MPLS gitu kan. Sebentar, panitia MPLS itu sudah pemilihan ketua OSIS atau belum? Belum ya? Belum. Oke. Karena itu disatuin semua jadi panitia MPLS, dan ya banyak hal cerita yang baru gitu dari situ, kayak misalkan survei buat lokasi outbound, kemudian kita kumpul-kumpul mempersiapkan acara gitu, kemudian ya mempersiapkan logistik segala macam. Itu kan benar-benar momennya kebersamaan banget gitu tuh. Dan itu jujur pertama kali saya sebagai orang yang bekerja di balik layar untuk acara lah istilahnya gitu, karena di SMP saya tidak ikut OSIS dan baru di SMA ini gitu. Itu awal banget ya, kita tuh momen pertemanan tuh kayak kerasa hangat gitu, karena ya di kelas 10 ketua ya, ketua enggak. Oh bukan Kan ketua milih Mutiara waktu itu. Oh itu masih saya pilih ya? Iya dipilih. Masih saya pilih gitu kan. ya. Awal-awal terasa hangat. Disclaimer saat itu saya memilih Mutiara karena saya pikir nanti kelas 2 yang jadi OSISnya Kelvin gitu. Sejujurnya saya seperti itu gitu. Cuman setelah itu pokoknya setelah selesai MPLS itu kan Pak Imad sudah mulai selesai adaptasi tuh. Adaptasi. Pokoknya setelah Pak Imad mulai selesai adaptasi, saya lepasin semua tuh SMA. Dan ternyata yang jadi ketua OSIS tetap Mutiara. Sampai Pak Imad itu laporan ke saya, si Kelvin sedih banget itu nggak keterima. Ya udah mau gimana lagi? Lain garis pengkaderan OSIS itu harus tidak boleh ada like and dislike dari guru-guru. Semua itu harus murni dari pelatihan kepemimpinan gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Dan mungkin saat itu saya menenangkan Kelvin, ya mungkin kamu akan disiapkan untuk masuk universitas negeri gitu. Kalau Kelvin masih ingat tuh, nggak apa-apa, sekarang nggak terima, kalau kamu jadi ketua OSIS mungkin kamu banyak nangis kayak Mutiara kan gitu. Lebih banyak mikirin OSIS dan sebagainya. Terus kembali lagi karena jadi ketua MPLS. Terus ya rasanya kan kalau pas akhir kan benar-benar kayak teman tuh itu lagi kan masih circle gitu kan. Temannya cowok lagi ada Ana, Labib, Bilgi gitu-gitu terus. Sedangkan mulai sampai nggak disebut loh. Ya, belum kenal sampai nggak disebut. Belum kenal. Sampai ya pada akhirnya di MPLS mulai benar-benar mendekat semuanya gitu. Semuanya satu kelas. Dan ya cerita terus berlanjut sampai pas OSIS lah.
di kelas 11 kan salah satu yang paling seru tuh menurut saya OSIS gitu. Awal pemilihan OSIS waktu itu kan kalian cerita pengen jadi ketua OSIS tuh ya. Iya, iya. Itu waktu itu saya pengen banget jadi ketua OSIS karena ya ngerasa pas MPLS itu, walaupun sebenarnya ketuanya kan Mutiara waktu itu, cuma di situ saya ngerasa banyak kebantu juga gitu. Betul. Kan sebagai ketua. Betul. Mutiara cerita kok. Saya apa namanya, melihat Mutiara saat itu belum muncul. Mutiara belum muncul. Memang yang true leader saat MPLS ya memang Kelvin. Ya saya lagi gitu kan. Dan dari situ saya menyimpulkan kayaknya seru gitu buat ngisi waktu selama kelas 11 jadi ketua OSIS, gimana saya mengarahkan segala macam, mimpin acara atau apapun itu, seperti itu. Akhirnya ya ngajuin deh saya jadi ketua OSIS gitu kan. Ya walaupun pada akhirnya nggak kepilih ya, lain cerita lah. Dan akhirnya waktu itu saya jadi bagian Dewan Formatur kan awal-awal, walaupun saya nggak kepilih jadi ketua OSIS, saya jadi bagian Dewan Formatur gitu kan, 5 utama di OSIS gitu kan. Nah akhirnya cerita lanjut, di situ saya menjadi bagian public relation atau hubungan masyarakat, di mana saya lebih banyak menjembatani antara organisasi dengan guru dan juga pihak luar gitu. Dan di OSIS tuh banyak banget ya cerita serunya, kayak apalagi sering pulang malam kan gara-gara OSIS juga gitu kan. Gimana nyiapin acara, kemudian Penonton nggak tahu kenapa disebut sering pulang malam. Sering pulang malam itu kan jadi masalah di keluarga kan. iya, ditanyain kenapa pulang malam terus gitu kan. Ya baru udah kasih tahu berkali-kali ya, nyiapin acara kan dengan namanya OSIS gitu kan ya. Bikin acara segala macem. Entah kadang waktu itu kan kalau bikin acara kan nggak cuma sekali, ada beberapa acara dan role saya bisa ganti-ganti tiap acara. Kadang jadi sekretaris, kadang jadi bagian divisi acaranya, kadang logistik segala macam, dan itu benar-benar seru buat saya sih di kelas 11. Kemudian sampai pada akhirnya ada salah satu momen lagi yang nggak kalah seru, ya ini ada program kewirausahaan. Sebentar sebelum masuk ke program kewirausahaan. Jadi mungkin ini nanti jadi tugas media untuk benar-benar memperlihatkan bagaimana OSIS bekerja di sini. OSIS bekerja di sini itu tidak untuk membantu sekolah. Karena guru-guru di sini tuh emang 24 jam ready buat santrinya, buat siswanya, gitu kan? Iya. Jadi nggak perlu dibantuin sebenarnya. Cuman memang OSIS itu di sini adalah sarana untuk menjadi pemimpin yang mempunyai jiwa pemimpin, menyelesaikan masalah. Itu gurunya di sini cuma ngeliatin aja cuman mancing-mancing aja, betul. gitu kan? Iya. Mancing-mancing, nggak guru di sini tuh diharamkan untuk intervensi. Iya. Kamu harus gini tuh haram gitu. Guru di sini tuh diharamkan untuk intervensi, betul kan? Iya betul. Ayo kumpul, Pak Imad, Salubi, guru-guru yang lain itu mancing aja. Mungkin kamu harus lihat perspektif ini. Kamu harus lihat perspektif ini. Kamu harus lihat perspektif ini. Gimana kalau case-nya kayak gini kan, gitu kan selalu. Nah ini pada akhirnya jiwa kepemimpinan itu muncul di OSIS. Mungkin kalau yang saya lihat, tim OSIS saling menguatkan, tim OSIS saling memeluk satu sama lain, tim OSIS saling berjabat tangan dalam konotasi bukan jabat tangan asli ya, dalam kepengurusannya itu banyak sekali tangisan. Saya hitung aja mungkin ada 4-5 kali kru atau tim OSIS itu nangis, bener ya? Nangis karena merasa berat, tapi saling dibantu, dan itu adalah bagian dari skenario kita ngebentuk OSIS itu. Gus, si ini nangis, biarin aja gitu. Pokoknya saat itu udah ada Pak Imad, saya tuh bagian senang-senang lah di sini. Cuman mantau-mantau sedikit gitu. Apa cerita OSIS yang paling berkesan? Kalau Kelvin kayaknya nggak pernah nangis. Kalau Kelvin nggak pernah. Kalau tuh nanti tuh bagus ke Kelvin dulu. Apa yang momen-momen selain MPLS di OSIS yang paling
asik, yang paling sangat berkesan? Paling berkesan, jujur mungkin Dewan Formatur, karena OSIS sebenarnya pilar utamanya di Dewan Formatur ya. Saya, Mutiara, Kiki, Atika, Fasya waktu itu. Jadi pemilihan OSIS di SMA Global Cendekia Manbul Ulum itu dilibatkan semua. Nanti harusnya dijelasin deh. Dilibatkan semua, dibentuk seperti DPR. Yang memilih bukan guru, yang memilih ya apa sih namanya kalau di sini? Kan ada presidium sidang gitu. Iya, sidang pleno. Iya, sidang pleno dulu, membuat undang-undang dulu dan sebagainya gitu kan. Nggak langsung pemilihan. Iya. Yang membuat undang-undang ya siswanya gitu. Ini setuju nggak kalau seperti ini, ketok palu lagi berkali-kali. Jadi proses OSIS itu panjang. Padahal ini masih angkatan pertama. Gitu. Pembimbingannya masih banyak campur tangan guru. Apa? Balik lagi tadi yang bikin paling berkesan, Dewan Formatur. Dewan Formatur, karena ini kan pondasi awal terbentuk OSIS ya. Kalau di setelah sidang pleno, kita yang ngebentuk siapa-siapanya nih anggota OSIS barunya segala macam gitu kan. Kemudian setelah berjalan juga kalau diskusi-diskusi kan kita nggak mungkin terus-terusan kalau tentang OSIS diskusinya semua gitu kan. Nggak mungkin seluruh anggota dilibatin terus-menerus buat diskusi. Dan akhirnya ya pada diskusi utamanya di 5 Dewan Formatur ini. Dan itu banyak sekali cerita sama Dewan Formatur yang ya bagi saya di OSIS itu yang terbaik sih. Mungkin seperti itu. Jadi banyak diskusi-diskusi untuk problem-problem solving itu jadi lebih intens di Dewan Formatur itu. Oke. Setelah ini kita masuk ke entrepreneurship. Sebelum itu saya teringat. Jadi ketika MPLS itu Calvin ini semangatnya luar biasa. Saya senang banget tuh. Terlihat energi semangatnya tuh sangat terlihat. Tapi saat itu SMA baru mulai membentuk tim. Saya tuh pulang nggak punya tim. Saya tuh lagi mondok disuruh pulang, suruh bikin SMA. Saya nggak punya tim. Tim saya hanya Pak Imad dan Pak Kepala Sekolah. Saat itu Pak Kepala Sekolah dulu bangun tuh, baru Pak Imad. Hanya 3, itu pun masih dalam bentuk adaptasi. Mau dibawa kemana SMA ini? Arahnya mau kemana? Apakah pure mengikuti dinas? Apakah kita punya kekhasan yang akan kita bangun? Akhirnya kita fokus ke siswa-siswa yang ada, kurang fokus ke PPDB. Jadi tim PPDB nggak ada. Tim PPDB itu ya nyambi-nyambi lah, sebisa-bisa mungkin tim PPDB itu yang ngerjain aja, tidak dengan ilmu. Jadi kalau saya tuh mengerjakan apapun harus sesuai standar ilmu, dan standar ilmu itu bisa jadi dari pengalaman. Kita nggak punya pengalaman apapun untuk PPDB gitu. Calvin sudah membuat skema MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah awal untuk 30 siswa. Ya kan Vin? Akhirnya turun, akhirnya tiba-tiba cuma 10 ya Vin? Iya. Cuma 10 dengan timnya 30. 25 ya. Udah nyiapin nanti akan bikin seperti ini, nanti finishnya seperti apa, materi-materi apa yang dibangun untuk mengenalkan lingkungan sekolah dan sebagainya gitu. Berkali-kali berkali-kali rapat sampai malam. Yang datang cuma 10. Gimana Vin perasaan saat itu Vin? Kaget sih, karena ya yang namanya rencana kita kan ya memang porsinya untuk 30 siswa gitu kan. Bahan rundown kita emang untuk 30 siswa, tiba-tiba hanya sekitar 10 atau 11 siswa. Bingung, ini gimana ya, udah mah panitianya banyak gitu kan. Takutnya malah nggak kondusif gitu kan. Panitia sebanyak ini cuma siswanya 10 kan, bingung gitu kan. Itu sih mungkin lebih ke shock aja gitu sih, kaget. Ya itu shock banget. Semana turun lagi 20 insya Allah dapetnya gitu. Saat itu ya, terus ya sudah nggak ada, cuman 10. Dan itu sebenarnya bukan cuman sih untuk
untuk sekolah yang baru berumur 1 tahun kurang dapat 10 siswa dengan itu udah prestasi. Awalnya kan 3. Setelah itu jadi 10 kan jadi keren kan. Awalnya 3. Nah, kalau sekarang sabar dulu ya Kang Tubagus. Gatel banget mau ke entrepreneur dulu. Gimana kalau entrepreneur yang tadi mau diceritain? Entrepreneur, jujur awal banget disuruh entrepreneur kan disuruh bikin proposal ya waktu itu. Kita dibagi 2 tim kelas itu, kemudian disuruh buat proposal. Kita mau bisnis apa nih? Terus mau gimana sistem bisnisnya, pembiayaannya gimana, kemudian anggarannya berapa gitu kan awal-awal. Dan itu jujur saya ngerasa semangat ya karena kayaknya seru sih kita merencanakan suatu bisnis gitu kan. Bisnis plan ya waktu. Iya, bisnis plan hitungannya. Kita merencanakan gitu kan. Udah nih akhirnya kita bikin deh. Waktu itu kan udah dibagi timnya, kita bikin proposal segala macam. Nah, akhirnya diajuin ke sekolah gitu kan dan dapat Sidang kan itu? Sidang ya, sekolah. sidang dulu. Ya, walaupun sempat ada kritik-kritik dari proposal kitanya gimana gitu kan, kurang-kurangnya apa, akhirnya diperbaiki. Ya walaupun akhirnya tetap dapat, alhamdulillah dapat modalnya. Berapa dapat modal saat itu? Dapat modal tuh 1.500.000. 1.500.000. Bikin apa? Waktu itu bikin bisnis hidroponik. Hidroponik. Ya budidaya, waktu itu budidaya ke kangkung, pakcoy segala macam gitu. Dan ya mulai kita bikin awal dapat langsung merencanakan buat rangkanya segala macam ya. Kita bikin rangkanya, instalasi hidroponiknya segala macam. Sampai Yang akhirnya pakai paralon itu? Iya, pakai paralon. Ya walaupun banyak, ya ada aja lah masalah karena kita juga bocor, pecah. Kita benar-benar nggak punya pengalaman apapun ya. Ya udah sekedar nekat, sekedar apa yang kita tahu aja gitu. Kita jalanin dan ya lumayan. Dan itu apa ya, merasa karena waktu itu kebetulan saya sebagai ketua di timnya, seru sih jujur. Ya kita praktek langsung bisnis gitu kan. Kita biasanya mungkin kalau bisnis ya teori doang gitu kan, sekedar teori, sekedar belajar, ya mungkin boring lah ya, teori. Dan sedangkan kita nggak dikasih tahu teorinya dulu tapi langsung suruh praktek gitu ya, jadinya ya banyak pembelajaran baru. Suruh belajar mandiri teorinya, ya, belajar cari sendiri gitu lah. Kita belajar langsung gitu ya. Jadi teorinya itu nggak sekedar belajar terus lupa, karena kita praktek langsung jadi plak gitu di otak. Kita harus ngapain sih awal bikin, kita nanti pemasarannya kayak gimana, nanti kita sistem produksinya bagaimana segala macam. Itu yang pasti seru sih gitu. Itu bagus, nggak terlalu ini ya awal-awal pembuatan. Tamis Iya, ya masih tamis, belum banyak ini. Pertengahan ini Masih baru pertengahan. mulai. Padahal itu masuknya pertengahan, tapi jiwa tukang cabenya lebih bangun ya, malah terbangun dia. Lebih gacor. Lebih gacor. Gitu. Terus apa lagi Kelvin yang bikin seru di sekolah? Di sekolah ya. Di kelas 2 SMA itu. Kalau di kelas 2 SMA mungkin Mulai baca-baca buku. Ya, jelas literasi. Lumayan kaget sih karena di SMP ada perpus juga, cuma program literasi itu nggak terlalu digalakan kan. Sedangkan di sini kita emang benar-benar dituntut dan diarahkan buat baca buku gitu. Dan saya sebenarnya dari SMP memang sudah suka baca buku, walaupun masih novel ya, novel. Dan ya saya ngerasa kembali ke dunia saya di SMP nih, kembali ketemu buku gitu, dan ya lumayan asik aja gitu kan. Terus ya sesuai keinginan bisa baca buku lagi gitu. Kemudian yang kedua, kalau di kelas 11 utamanya Pak Imat sih, karena di kelas 11 itu banyak banget peran yang Pak Imat tuh memberi banyak peran buat kita gitu. Walaupun bukan wali kelas, cuma banyak mengarahkan kita, ngobrol-ngobrol sama Pak Imat, kemudian belajar bareng sama Pak Imat. Itu kayak memori tersendiri sih buat saya kalau di kelas 11 gitu. Kelas 11 tuh padahal wali kelasnya Pak Adi ya? Iya, Pak Levi. Pak Levi, tapi yang dirasakan orang tua di kelas 11 ya Pak Imad. Pak Imad sebenarnya banyak berdampak buat kita gitu. Tuh. Apa sih uniknya Pak Imad itu kalau menurut Calvin? Gak kayak guru kebanyakan sih. Apa tuh yang bikin nggak kayak guru kebanyakan? Kalau Pak Imad tuh gimana kita sebenarnya? Enaknya tuh gimana kita? Pertama, Pak Imad pernah belajar tuh, kita mau belajar apa sih? Ada kayak waktu itu kan sempat nawarin pelajaran, pada mau belajar apa nih? Terus
Ya akhirnya beberapa usulan milih buat belajar sejarah. Yang akhirnya beneran dong kita diajarin sejarah sama Pak Imad, dan itu saya merasa menyenangkan gitu. Kemudian cara Pak Imad tuh lebih ke apa ya? Mancing. Iya, mancing, lebih ke kita bagaimana, lebih ke kita yang banyak ngomongnya gitu. Enggak, kalau biasanya Jadi gini, kalau ada orang kebingungan sama kurikulum merdeka, di sini tuh kurikulum merdeka tuh udah beneran merdeka. beneran merdeka gitu. Kayak apa ya, guru sama murid itu sama-sama bicara gitu, sama-sama saling menyampaikan. Kan biasanya kan sekolah-sekolah ya udah guru jelasin, siswa sekedar dengerin. Sedangkan sama Pak Imad kita dipancing berbicara, kita dipancing berdiskusi, banyak sekali tugas yang dimana kita yang mikir gitu, nggak yang guru ngejelasin terus, kita yang suruh nyari tahu sendiri, kita yang akhirnya menjelaskan ke yang lain juga gitu. Terus juga kadang sesekali yang saya suka dari Pak Imad, sesekali masuk tapi nggak tentang pelajaran gitu, kayak sekedar ngasih fakta random tapi seru gitu, entah fakta sains, entah fakta agama, entah fakta apapun itu, ya tiba-tiba aja gitu kayak masuk nggak yang sesuai pelajaran, jelasin fakta baru ya seru gitu. Itu sih dari Pak Imad. Jadi kita itu, saya sama Pak Imad itu, kenapa saya, mungkin kalian sangat merasakan nih, kalian berdua angkatan pertama sangat merasakan. Ketika Pak Imad datang dan Pak Imad selesai beradaptasi di sini, saya tuh tiba-tiba ngilang di sekolah. Iya. Iya kan? Ngerasain nggak di sekolah ya, bukan di pesantren? Iya, Tiba-tiba tuh ngilang, nggak pernah kelihatan di SMA. Fokus saya ke tempat yang lain. Karena saya Pak Imad, soal pendidikan itu kita belajar secara detail. Itu di PI itu, di Pelajar Islam Indonesia itu. Kita membangun manusia itu sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu di PI itu ada pendidikan yang gimana cara untuk mengajar, ada latihan pendidikan instruktur dasar dan sebagainya. Itu benar-benar dibangun kebutuhan manusia itu sendiri, bukan untuk kebutuhan sekolah, bukan untuk. Dan saya tuh memang pengen membangun SMA ini pure untuk membangun manusia gitu. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi setidaknya ini baru tahu nih penonton, tapi setidaknya di angkatan pertama Kelvin bisa masuk Unpad, jurusannya fisika, dan itu jurusan yang berat banget untuk dimasukin kan. Persaingannya se-Indonesia itu. Bagus bisa masuk UNED. PNJ Pak katanya, UNED itu. UNED sama PNJ sama UNED sama nggak sih? Beda ya? Beda. PNJ lewat jalur SNBT ini ya bagian dari cita-cita sekolah. Itu uniknya Pak Imad, dan insya Allah akan terus berkembang lebih baik dan lebih baik. Saya kenapa ada podcast ini, untuk bisa memberitakan ke calon-calon siswa baru bahwa sekolah ini sekolah yang beneran sekolah. Tidak ada kata industrialisasi sekolah, tidak ada kata apalagi banyaklah jualan sekolah dan sebagainya. Kelvin, bayaran di sini berapa Kelvin? 50.000. 50.000. Iya. Fasilitasnya kelas AC, guru semua lulusan universitas terbaik, perpustakaan, perpustakaannya bukunya asik-asik kan? Asik-asik. Bukunya asik-asik, nggak ada di sini perpustakaannya nggak ada buku diktat gitu. Paket. Mulai dari novel, bahkan saya sempat dimarahin tuh Kelvin kalau itu bagus saya tahu. Saya naruh, karena SMA ini kan berbasis pesantren kan. SMA berbasis pesantren, core untuk selamat akhiratnya ada. Terus saya naruh Madilog gitu. Abah kan hati-hati, janganlah, takut nanti malah santri kita pikirannya kiri gimana. Bah, santri kita ini sebelum kenal Madilog memang rata-rata sudah ateis. Kenapa? Bukan rata-rata ya, maksudnya orang di luar itu rata-rata sudah ateis sekarang. Kenapa? Yang dilihat adalah artis-artis YouTube. Jadi buku-bukunya asik, sekolah ini benar-benar seperti itu. Pak Imad insya Allah akan terus mengembangkan sekolah ini sampai cita-cita Pak Imad adalah membangun sekolah ini
untuk menjadi ruang ilmu seutuhnya. Ya, di tengah kesibukan saya rasa saya tidak bisa membangun sendirian siswa yang cinta dengan ilmu. Pak Imad membimbing kalian untuk bisa cinta sama ilmu, itu benar apa enggak? Bener justru. Ya, bagus. Kalau itu bagus gimana? Yang dirasakan bisa cinta ilmu mulai dari Pak Imad tuh gimana? Dari awal Pak Imad tuh saya kan kelas 11. Kelas 11 semester 1 saya ada program pondok sendiri, jadi saya sekolah sementara hiatus sementara. Hiatus. Jadi saya mulai masuk ke sekolah semester 2. Nah, itu saya mulai kaget karena tiba-tiba ada guru baru nih. Ada Pak Imad. Oh, baru mulai kenal Pak Imad tuh. Oh iya. Akhir. Karena mungkin baru tahu nama aja. Jadi ada Pak Imad, ada Pak Adi. Siapa sih ini dua orang nih? Pas saya lihat lebih lama, belajar, ternyata Pak Imad nih dia tuh guru yang emang berbeda dengan guru-guru yang lain gitu. Iya. Jadi kayak dia tuh guru punya ciri khasnya sendiri. Tidak kayak guru-guru kayak cuma emang memberikan materi saja dan cuma pulang, presentasi dan pulang, udah. Tapi membimbing bahwa anak-anak tuh punya opini sendiri gitu, bagaimana bersuara. Dan Pak Iman saya sebagai pemantik deh. Iya. Cuma ya gini benernya, jadi kamu yang cari sendiri, nyari materi sendiri, apa sendiri, membuat siswa tuh mandiri mencari materi gitu. Dan lalu tapi mandirinya beneran mau belajar kan? Mau belajar. Iya, betul. Lalu ada Pak Adi juga. Nah itu saya lihat guru yang emang kontemporer bahasanya. Kalau pada saya kontemporer, karena itu memberikan pelajaran tentang kayak bahwa bagaimana sih kehidupan misalkan di Jakarta nih, bagaimana kehidupan di jalanan, ilmu-ilmu kayak analisis politik dan sebagainya. Jadi saya mulai senang baca buku dari Pak Imad, sudah mulai senang politik dari Pak Adi dan Pak Imad juga. Jadi saya kadang bahas politik, kadang baca buku, diskusi buku dan sebagainya. Jadi Pak Imad tuh pemantiknya sangat besar kata saya. Bagi saya. Ya, itu kekhasan kita itu. Jadi guru itu memantik, bukan untuk narik. Kalau narik ya masuk ke dunia kita. Padahal setiap anak itu punya dunianya masing-masing. Kalau Kelvin, gimana pandangan Kelvin cara Pak Imad untuk menjadikan Kelvin senang sama ilmu? Sama sih, itu bagus. Pak Imad itu lebih ke yang mendorong siswanya yang punya ingin tahu gitu, bukan yang sekedar datang menunggu arahan dari guru, tapi lebih ke bagaimana mendorong siswa ya buat nyari tahu sendiri dulu, buat belajar sendiri dulu, atau mungkin mendorong siswanya buat aku pengen belajarin ini, datengin gurunya gitu. Jadi utamanya tuh di siswanya gitu, bukan di gurunya sekedar ngasih tahu gitu. Dan itu masih ke bawah sampai sekarang gitu. Sampai saya buat ke masa depan gitu, saya pengen alhamdulillah belajar ini, nanti belajar sendiri ini, nanti belajar sendiri ini, belajar sendiri itu. Jadi itu pemantik dari Pak Imad tuh masih ke bawah sampai sekarang, masih ke bawah banget sampai sekarang buat belajar mandiri segala macam, cari tahu sendiri. Bukan yang cuma sekedar nunggu guru lah, nanti juga dikasih tahu materinya apa, nunggu dulu lah. Jadi emang saya sendiri yang merencanakan, kita sendiri merencanakan mau belajar apa gitu. Kayak gitu sih kalau dari Pak Imad tuh. Iya. Tapi yang keren dari Pak Imad itu karena energinya memang full untuk SMA ya. Kalau saya kan energinya untuk pesantren, untuk yayasan, untuk jadi kadang masuk sekolah itu udah capek. Nah, saya untuk istilahnya nahkoda di atas SMA ini ya saya gitu. Jadi kadang masuk ke sekolah. Hebatnya Pak Imad tuh dia tidak pernah mendahului santrinya, tidak pernah mendahului muridnya. Muridnya mau apa silahkan. Dia nggak pernah ada bikin. Kalau saya mungkin masih ada. Muridnya takut duluan gitu, muridnya hati-hati. Kalau ini ya gas terus sama Pak Imad itu. Nggak ada kata nggak berani dengan Pak Imad. Pak Imad tuh guru yang sangat egaliter, dan Pak Imad itu unik. Tapi yang pasti
saya dan Pak Imad itu tahu tahapan untuk membentuk manusia itu kita tahu persis. Kadang yang salah dari banyak guru adalah tidak tahu tahapan. Dia melihat ketika dia sudah jadi, padahal tahapan awal itu sangat penting. Untuk memantik itu penting sekali. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Mikir ketika dia sudah mau jadi. Ini cara saya jadi itu ketika dia akhir-akhir sudah mau jadi, ketika dia kuliah, ketika dia sekarang melihat medsos dan sebagainya. Kalau Imad, ya saya kenapa ngambil Imad juga tahu, karena Imad itu tahu tahapan. Orang yang selesai berpendidikan di PI itu akan tahu tahapan. Gampangnya gini, sekolah ini berfilsafat. Pak Imad tuh sangat membangun filsafat ilmu. Ya. Tahapan siswa itu ya berfilsafat dulu. Dia memahami makna ilmu dulu. Bukan filsafat ketuhanan ya, filsafat ilmu. Pak Imad tuh masternya filsafat ilmu dia. Kelvin masih ingat nggak? Kamu pasti sukses. Saya bilang seperti itu. Pernah. ITB itu kamu kelasnya. Sering bilang gitu kan, bahasa saya dengan diksi yang lain. ITB itu kelas kamu. Tapi saya selalu meyakinkan Kelvin dengan bertanya ke Pak Imad. Pak Imad, bisa nggak Pak Imad bawa siswa kita ke universitas negeri terbaik? Apa jawaban Pak Imad? Masih ingat nggak? Enggak. Gampang. Masuk univ mah gampang. Lupa ya? Nggak ingat ya? Enggak. Itu sering kali saya masuk univ mah gampang. Saya juga sebagai temannya Pak Imad saat itu. Emang iya ya? saya masih mikir emang iya ya gitu. Masuk univ mah gampang gitu. Dan ternyata dia membuktikan, dia mimpin guru-guru. Kalau kepala sekolah kan mimpin sekolah. Kalau ini mimpin kurikulumnya guru-guru. Dan membuktikan bahwa Kelvin masuk Unpad jurusan fisika dan itu bagus sampai bikin status loh. Selama ini saya direndahkan, saya diam. Tapi hari ini saya akan lawan dengan foto diterima pembuktian. Itu bagus, semua orang, bahkan orang-orang terdekat banyak yang menganggap remeh itu bagus. Itu kamu susah masuk universitas negeri kan gitu. Segampang itukah apa yang diomong Pak Imad? Segampang itukah masuk universitas? Gampang atau enggak? Menurut saya gitu. Gampang atau enggak relatif sih sebenarnya ya bagi tiap orang. So kalau bagi saya pas tahu nggak begitu sulit kalau kita tahu caranya sebenarnya. Masuk univ negeri itu nggak begitu sulit kalau kita sudah masuk ternyata. Iya, nggak kalau udah tahu caranya. Kalau udah tahu caranya tapi ya, Kelvin posisinya lagi tidak diterima kan, iya, ternyata sulit. terus gimana? Universitas kan punya kapasitas tertentu, punya patokan tertentu buat lulusnya gitu, pasti tiap tahun. Dan kalaupun kita mengincar univ yang realistis buat kita, itu nggak terlalu sulit buat saya gitu. Selagi kita tahu kapasitas kita berapa, kemudian kapasitas kampus tujuan itu gimana, kemudian kita bandingin compare to compare, realistis nggak sih buat kita masuk itu, bisa sebenarnya. Ya kayak misalkan mungkin kita ambil contoh teman-teman yang mungkin belum lolos gitu kan. Kalau dilihat dari skornya atau segala macam, kalau kita bandingin kampus-kampus lain gitu yang lebih realistis, sebenarnya bisa masuk. Bahkan ada yang lebih rendah aja tuh udah masuk gitu. Jadi kalau targetnya sekedar universitas negeri, selagi kita tahu target kita realistis apa enggak, bisa-bisa aja sebenarnya. Nggak sebegitu sulit mungkin bagi saya gitu. Iya, luar biasa kalian ini. Kalau itu bagus, segampang itukah apa yang dia omongin Pak Imad, gampang masuk universitas semuanya? Sebenarnya kalau saya paham sih, saya lihat dari kata-kata Pak Imad gampang apa enggak, gampang, emang gampang Pak. Asalkan dilanjutkan dengan usaha dan niat, kata saya gitu. Dan saya pikir saya masuk PTN ini bukan karena emang pure usaha Pak Imad atau usaha saya sendiri, tapi saya sudah mulai paham bagaimana saya ini bekerja sebagai hamba Allah gitu. Dia mulai menyimbangi bahwa bagaimana Itikat.
itikat, usaha, terus lalu ada dengan tawakal dan doa. Jadi simbang antara dua itu. Walaupun emang saya sampai minder ya, sampai apa ya, orang-orang terdekat saya mengetahui bahwa dengan skor IQ yang saya dapatkan ini, ngapain kamu dapat PTN? Kamu ngapain PTN? Mending kerja aja. Ngomong skor IQ. Tadi saya nggak mau buka, tapi dia buka sendiri kan. Jadi saya yang buka aja lah gitu. Jadi dia naik kelas 11 ya. Kamu naik kelas 11 ya? 12. Tes kelas 12. Naik kelas 12 ini dipaksa untuk tes IQ. Ternyata IQ-nya jeblok. Nggak beda jauh lah sama Reja Arab gitu. Beda tipis ya sama Reja Arab. Berapa skor IQ-nya waktu itu? 80-an ya? 80-an sama kayak Reja Arab. Terus bisa membuktikan akhirnya kan, bangga sekali. Dan ternyata walaupun emang saya dihina tapi saya pikir bahwa saya itu bisa gitu, bisa melawan dari kata-kata itu, melawan dari hinaan itu. Jadi saya pikir ada Allah yang masih ada di belakang saya gitu. Bukan hanya orang tua atau guru, tapi ada Allah yang di belakang saya yang selalu terus mendorong saya gitu. Kafir ngomong Allah di belakang. Karena itu Allah kan tidak bertempat. Ya itu majas ya. Majas. Kalau sekarang saya mau tadi ngomongin gampang. Perjuangan kalian bisa masuk universitas negeri gimana? Itu bagus dulu. Jujurnya dulu perjuangan saya kayak pindah tuh setiap belajar sama Pak Imat. Pas tidur. Itu udah masuk ini persiapan PTN. Udah. Pas tidur. Itu bagus pasti tidur itu. Pas ada tidurnya. Kenapa? Nah itu apa ya? Kira ada tapi kalau dari saya gini, ketika seseorang lagi belajar, punya semangat belajar yang tinggi, saya akan belajar sekuat tenaga. Terus pas belajar terus tidur itu ngeheng. Dari saya itu ngeheng, kecapean, otaknya terlalu capek. Kalau bahasa saya, ruhnya belum siap untuk menerima ilmu. Itu kalau bahasa saya gitu kan, ruhnya belum siap untuk menerima ilmu.